Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuat video tanya jawab seputaran merpati. Ini karena saya sudah lama banget nggak buat video tentang tanya jawab merpati, karena ya kemarin 2 bulan lebih teman-teman itu saya sibuk kerja. Jadi ya ini mumpung libur teman-teman, kita buat video tentang tanya jawab merpati ya. Ini sampai merpatinya sampai pada nggak terawat teman-teman, karena sibuk kerja, nggak pernah pegang merpati ya, karena pulangnya juga sore-sore. Nah, jadi ini kemarin itu sampai pijikannya banyak sekali teman-teman, sampai berapa ya, 6 jodoh teman-teman. 6 jodoh itu minyik semua ya, jadi 12 ekor itu netes semua teman-teman, 12 pijikan ya. Nah jadi ya sampai nggak terkontrol teman-teman. Tadi malam pun saya cabut 4 pasang merpati, 4 pasang telur ya, jadi saya cabut teman-teman, karena populasinya nanti takutnya terlalu banyak, dan kalau kita rawat dari pijikan itu lama banget teman-teman. Jadi ya mending kita beli yang dewasa kalau cuma untuk gaburan ya. Yang bagus-bagus ya kita ternak, kalau yang biasa kita cabuti telurnya seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung lanjut untuk ke tema videonya, yaitu tentang tanya jawab seputaran merpati. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Kenapa merpati setelah kita beli dari pasar nggak giring, padahal di sana giring keket? Oke, jadi ini pertanyaan yang memang sering banget ditanyakan oleh kalian ya, maupun di info Facebook ataupun di kolom komentar. Ini pertanyaan yang memang sering banget ditanyakan kalian, jadi akan saya bahas teman-teman, yaitu kenapa kita beli merpati giring di pasar. Giring ya teman-teman, giring itu tempel. Ini giringnya nggak terlalu keket teman-teman. Nah, jadi merpati giring itu seperti ini ya, tapi ini giringnya kurang keket seperti ini. Jadi kenapa sampai rumah kok giringnya jadi kendor ataupun nggak giring sama sekali? Itu faktor yang pertama teman-teman, itu karena kalian cuma punya 1 pasang teman-teman. Jadi kalau kalian cuma punya 1 pasang seperti ini, yang giring yang baru dibeli di pasar sampai rumah nggak giring, itu karena kita cuma punya merpati 1 pasang. Karena merpati itu akan lebih bagus, lebih giringnya lebih oke itu ketika banyak koloninya, banyak temennya. Jadi kalau cuma punya 1 pasang itu akan berpengaruh sekali terhadap giringannya teman-teman. Bisa-bisa kalau 1 pasang malah merpatinya nggak kerasan dan pergi ya. Jadi kalau kita mau pelihara merpati ya minimalnya 2-3 pasang teman-teman, seperti itu ya. Karena ya merpati kalau cuma punya 1 pasang tentu saja giringnya akan sangat jelek teman-teman, seperti itu. Nah lalu untuk faktor yang kedua, yaitu merpati stres di perjalanan setelah kita beli di pasar, yaitu ibaratnya perjalanan dari pasar ke rumah kita itu jauh teman-teman. Jadi kalau jauh ya kita harus pakai wadah yang mumpuni ya, yaitu besek ataupun kardus teman-teman, seperti itu. Jadi wadah ini juga menentukan, wadah juga bisa bikin stres teman-teman. Kalau cuma kita wadahi karung ataupun dipakai kresek, itu nanti akan meningkatkan resiko stres itu tinggi ya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, yaitu faktor merpatinya itu habis giring teman-teman. Ibaratnya kita sudah punya merpati banyak di rumah ya, ibaratnya 4 pasang ataupun 5 pasang, kita beli merpati baru. Nah kenapa setelah sampai rumah atau besok paginya giringnya jadi jelek? Itu karena biasanya merpati itu habis masa giring teman-teman. Jadi kalau mau beli di pasar, yaitu ditanyakan dulu ke penjualnya, ataupun kita ya tanya giringan A, B atau C itu teman-teman ya, atau kita bisa menentukan hari-harinya, itu nanti disesuaikan saja. Jadi itu ada beberapa faktor tadi teman-teman, kalian harus ingat ya. Jadi kalau cuma punya 1 pasang ya ditambah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Saran warna merpati untuk diternak. Oke, jadi saran warna merpati untuk diternak teman-teman, ini kalau saya itu diternak buat apa dulu? Ternak kolongan, ternak biasa cuma iseng-iseng, ataupun ternak merpati tinggian rumahan teman-teman. Ini berbeda ya. Kalau ternak merpati kolong yang bagus ya kita nggak peduli soal warna ya, asal merpatinya indukannya bagus, setelah bagus itu
insya Allah nanti anakannya akan bagus dan terjual lebih mahal teman-teman. Lalu kalau untuk ternak biasa itu kita pilih yang merpatinya warnanya bagus teman-teman, warnanya cerah, seperti saya sarankan pelontang teman-teman, pelontang yang jambrong ataupun yang jambul ya, pelontang yang paruhnya itu bersih teman-teman, yang pink, yang putih itu ya, yang warnanya itu berkelas teman-teman, kalau untuk ternak-ternak biasa, karena nanti harga jual di pasar lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau merpati pelontang itu lebih tinggi dibanding merpati polosan seperti Migan polos ataupun tritis polos. Itu kalau pelontang kita ternak cuma biasa-biasa saja, nanti harga jualnya pun relatif lebih tinggi teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya itu ternak tinggian, yaitu kita pilih warna biasanya yang bagus-bagus ya, blorok, pelontang ataupun telampik-telampik teman-teman, itu biasanya bagus ya. Tapi nggak semua juga, tergantung terah indukannya juga ya. Jadi kalau untuk polong itu kita nggak bisa pilih warna, yang penting indukannya bagus. Kalau yang ternak biasa itu kita pilih yang warnanya cerah teman-teman, pelontang, blorok ataupun yang tadi telampik. Kalau untuk tinggian juga sama teman-teman, kita pilih yang warnanya itu berkelas teman-teman. Biasanya yang lebih gampang bagus tinggian itu blorok teman-teman, seperti itu ya. Jadi disesuaikan saja kalian mau ternak untuk keperluan apa. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Merpati jenis jambul apakah bisa buat balap? Oke, jadi merpati jambul itu kalau yang murni teman-teman, jambul itu cito ya, jambul cito yang kita maksud ya, bukan jambul kucir iplik ataupun kupu-kupu ya. Jadi jambul memang jambul cito. Apakah bisa buat balap? Tentu saja kalau yang asli murni jambul yang nggak ada silangan balap ataupun kolong itu nggak bisa teman-teman. Jadi terbangnya itu memang kalau cito yang jambul khusus murni itu biasanya tinggian teman-teman, itu tinggian bagus, tomprangan bagus. Tapi kalau bisa atau enggak dibuat balapan, kalau yang murni tentu saja akan sangat kalah teman-teman. Tapi kalau yang sudah silangan dengan balap, sudah silangan dengan yang kolong yang kencang, itu bisa teman-teman ya, walaupun memang tadi tenaganya kurang maksimal teman-teman. Nah, kalau memaksimalkan biasanya ini silangan jambul sama merpati balap. Nah, nanti anakannya disilang lagi dengan merpati balap teman-teman. Kalau keluar jambul, nah itu biasanya akan lebih bagus teman-teman dibanding cuma keturunan ke satu ya. Tapi turunan ke satu itu sudah lebih bagus teman-teman dibanding kita beli merpati yang jambul asli ya. Itu kalau buat balap itu nggak cocok teman-teman, itu buat tinggian ya. Jadi kalau tinggian jambul, kalau buat balap, kalau jambul asli nggak masuk teman-teman.